Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Halo semua, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 5 ayat 12. Semoga semua orang yang berlindung kepadamu gembira dan bernyanyi dengan sukacita selama-lamanya. Lindungilah mereka yang mengasihi Engkau, supaya mereka sungguh berbahagia, karena Engkau memberkati mereka yang taat kepadamu. Ya Tuhan, kasih-Mu melindungi mereka seperti perisai. Amin. Shalom kepada semua. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Kita dapat bertemu lagi dalam ibadah raya Gereja New Life Restoration Center Shah Alam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Saya bersyukur kepada Bapa yang begitu mengasihi kami dan yang telah memberikan kita penolong untuk meneruskan hidup kita di dalam kerajaan Allah di atas bumi. Puji Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang diberikan kepada semua yang memanggilnya untuk diselamatkan. Amin. Kita akan menutup bulan November dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua. Berkat yang telah Tuhan curahkan dan kebaikan serta memberikan keyakinan untuk tetap teguh di dalam iman kita. Bersyukur kepada Tuhan karena pada waktu wabak ini sedang menular dan kes semakin meningkat, Tuhan tetap dengan janjinya dan Ia mengenal mereka yang berharap kepadanya karena Ia adalah tempat berlindung bagi mereka yang berseru kepadanya. Kita masih tidak dapat jawaban untuk masalah COVID-19 dan juga penularan wabak ini dengan mutasi baru yang bernama Delta dan Beta masih tidak dapat dihalang kemarahannya. Pada mulanya pihak cendekiawan dan saintis serta doktor-doktor mengatakan setelah divaksinasi, wabak ini akan dihentikan. Malangnya perkara yang sebalik yang sedang berlaku. Kebenaran diberi untuk mengembara dan makan di luar bagi mereka yang sudah lengkap dengan dos kedua, tetapi dikejutkan dengan booster ketiga pula sekarang. Maksud saya di sini ialah tiada jawaban untuk masalah dunia, tetapi di dalam Kristus Yesus kita mempunyai harapan. Jawaban ada di dalam Dia. Kita ke firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi dengan kasih surgawi,
kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kehadirat-Mu yang menyertai kami. Buka mata dan telinga kami, beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Ia tidak akan kembali kepadamu tanpa melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom kepada semua yang sedang mendengar. Puji Tuhan Yesus, sukacita surgawi mengurapi saya dalam membawa message ini kepada semua hari ini. Tajuk kebangkitan Yesus adalah satu tajuk yang sangat hangat dipertikaikan oleh mereka yang tidak mau percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Allah dan Allah berkuasa melakukan apa sahaja menurut kasih karunia-Nya yang begitu besar ke atas manusia. Orang Kristen percaya kebangkitan membuktikan Yesus adalah Kristus dan anak Allah. Ya, orang Kristen percaya kebangkitan membuktikan Yesus adalah Kristus dan anak Allah. Semua yang telah ia katakan dan ia melakukan adalah benar. Orang Kristen percaya melalui kebangkitan hidup telah menang atas maut, kebaikan atas kejahatan, dan pengharapan di atas keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kebangkitan Yesus adalah tanda Allah Maha Kuasa berkuasa melakukan keajaiban. Amin. Yang pertama sekali, pada awal kurun ke-20, seorang peguam bernama Albert Henry Ross menggunakan nama pseudonimnya Frank Morrison merasakan keanehan cerita kebangkitan Yesus. Beliau juga seorang wartawan dan kebolehan beliau dalam mempenakan satu cerita dan menyiasat semua perkara sebelum beliau mengambil keputusan tentang kebangkitan Yesus dari maut. Dan ini telah membawa Morrison mendalami Alkitab dalam pencariannya. Morrison dipengaruhi oleh skeptik-skeptik pada waktu itu. Dan ia mengambil keputusan untuk membuktikan kebangkitan Yesus adalah satu mitos. Ia mendalami Alkitab untuk mencari kesalahan di dalamnya, tetapi separuh jalan menulis bukunya. Morrison yang sedang mendalami dan mencari alasan atau kesalahan di dalam Alkitab bertemu dengan Yesus, dan bukunya bertukar haluan dan menjadi Percaya Kebangkitan Yesus. Bukunya bertajuk Who Moved the Stone. Di dalam Markus pasal 16 ayat 3 dan 4, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ayat 4, tetapi ketika melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya saudara-saudara, siapa yang menggulingkan batu yang besar itu? Dan juga kita lihat di Matius pasal 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Itulah jawabannya. Yang pergi ke kubur Yesus pada waktu fajar menyingsing adalah beberapa wanita yang juga murid-murid Yesus. Mereka tidak ada kekuatan yang cukup untuk mengguling batu itu, tetapi batu itu sudah digulingkan dan pintu kubur itu sekarang terbuka. Yesus sudah bangkit. Dan yang kedua yang menjadi kritik dalam hal kebangkitan Yesus adalah seorang
yang bernama General Lew Wallace. Ya, pada pertengahan kurun ke-19, seorang jenderal bernama Lew Wallace bersama seorang rakan yang bernama Ingersoll berbincang tentang kebangkitan Yesus. Ingersoll adalah seorang etis dan bersetuju untuk bersama Lew Wallace untuk membuktikan kebangkitan itu tidak pernah berlaku. Istri Lew Wallace adalah seorang yang percaya Yesus. Dan apabila Lew Wallace sedang meneliti Alkitab dan mencari alasan dan kesalahan untuk mula menulis buku itu, istrinya mendukung beliau dalam doa setiap hari. Sampai ke bab keempat, General Lew Wallace bertemu Yesus. Dan bukunya bertukar haluan. Bukunya bertajuk Ben-Hur, satu novel yang terkenal. Kalau sesiapa dapat membuktikan yang kebangkitan tidak berlaku, maka mereka dapat mengatakan tiada bukti untuk kekristenan. Ramai yang sudah berusaha untuk meniadakan kekristenan tetapi tidak berhasil. Ya, saudara-saudara, ramai yang sudah berusaha untuk meniadakan kekristenan tetapi tidak berhasil. Kebangkitan Yesus adalah inti message kekristenan. Kebangkitan Yesus bukan sahaja dikabarkan pada hari Easter atau Paskah dan pada musimnya, tetapi dalam setiap message yang diberitakan oleh semua hamba Tuhan di seluruh dunia. Yesus bukan sahaja mati dan dikuburkan, malah Dia dibangkitkan dari mautnya selepas 3 hari dalam kubur. Tanpa kebangkitan Yesus, pelayanan yang dilakukan Yesus hanyalah satu khayalan dan senang diketepikan. Sama seperti orang lain. Tetapi Yesus bangkit dan hidup sampai sekarang. Sebab itulah kita ada kepastian di dalam Yesus karena Ia sudah bangkit dari maut. Ya. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Matius pasal 28 ayat 6 yang berbunyi begini. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia baring. Yang mengatakan perkataan ini adalah malaikat yang duduk di atas batu itu yang kita baca tadi. Yesus bangkit dari mautnya seperti yang dikatakan sewaktu Ia masih hidup, dan inilah yang memberikan semangat kepada murid-muridnya yang telah kecewa setelah melihat Yesus mati di atas kayu salib. Penebusan adalah tujuan dan kebangkitan adalah kemuncak ataupun klimaks di dalam naratif kesemua 4 Injil. Kebangkitan Yesus menunjukkan Mesias atau Al-Masih ditinggikan, Anak Allah, Kristus yang hidup, yang sekarang bertakhta dan akan kembali dalam kemuliaannya untuk memperbaiki dunia yang tiada harapan. Kita boleh percaya Yesus karena Ia pegang janjinya. Ia bangkit dari maut seperti yang dikatakannya sewaktu masih hidup, sewaktu masih bersama-sama murid-muridnya. Ya saudara-saudara, jarang sekali kita mengaitkan mujizat dengan kubur. Fikirkan kontrasnya sekejap. Dalam keheningan, suasana yang menutupi semua kubur-kubur yang berderet-deret dengan tulisan di atas batu, permulaan satu kehidupan dan akhirnya satu kehidupan. Tetapi di sini, mujizat yang tulen, yang sejati, satu mujizat yaitu genuine miracle, ianya tulen, memberi harapan dengan kebangkitan Yesus, yaitu penyambungan hidup, hidup kekal. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hidup kekal Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dialah jalan, kebenaran,
dan hidup. Tanpa Yesus, tiada siapa boleh menyeberangi jurang yang terbentang di antara surga dan neraka. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi begini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, di sini Alkitab menjanjikan kita yang percaya, jiwa kita akan dibawa oleh Yesus, Juru Selamat kita. Dialah yang akan menggembala kita dan memelihara jiwa kita bila kita meninggal nanti. Itulah kepastian namanya. Topik seperti ini ya jarang-jarang sekali ya, walaupun ianya jurangnya sejauh lautan, tidak boleh didekatkan tanpa kuasa Allah. Di mana itu yang berlaku apabila Yesus dibangkitkan dari mautnya secara mukjizat. Inilah mukjizat di antara semua mukjizat. Inilah tontonan tertinggi dari pencipta langit dan bumi. Haleluya. Ya saudara-saudara, inilah jemputan yang paling boros diberikan Tuhan kepada manusia. Inilah panggilan ilahi untuk bersama dalam kemenangan kekal. Haleluya. Teruja, sungguh bila saya dapat tahu Tuhan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan manusia, tidak putus-putus ku ucap syukur. Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berbunyi begini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari mautnya, bukan sahaja untuk membenarkannya, karena pertama ia tidak bersalah. Kemenangan atas mereka yang menuduhnya menjadikan tidak sah semua kuasa kosmik, dosa, maut, dan iblis, ya, kuasa setan. Juga untuk pengesahan korban, yaitu mati bagi pihak manusia. Allah juga telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang kita tidak layak sebenarnya. Di dalam Kristus kita dilayakkan menerima nikmatnya. Semua keputusan-keputusan yang penting ini telah dicapai di dalam kebangkitan Yesus. Lebih tepat lagi, ialah kebangkitan Yesus dekat di hati kita. Yang lebih penting di sini ialah hidup kita selepas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hidup kita akan melihat perubahan dari mundur menjadi maju. Tanyalah sendiri orang Kristen yang Anda kenali. Pasti mereka memberi kesaksian yang Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ya saudara-saudara, maksudnya jelas sekali, yaitu kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus akan dibangkitkan karena Roh Allah tinggal di dalam kau dan aku. Amin. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati
tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Inilah kekuatan kita ya, Tuhan kita ya hidup. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Ya saudara-saudara yang kukasihi, karena kita percaya pada kebangkitan Yesus, dan Yesus hidup, kita hidup bersama dia. Maut tidak ada kuasa ke atas kau dan aku, karena kita dimeteraikan sebagai miliknya. Karena kita percaya, dan dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di sini kami mengisytiharkan kebangkitan Yesus. Datanglah kepada Kristus untuk sukacita dan damai sejahtera di atas bumi dan hidup kekal di surga. Sasaran kami adalah untuk semua menikmati hidup yang baru, supaya semua yang percaya mengalami kuasa Kristus. Semua manusia. Kebangkitan ini adalah untuk semua manusia. Melihat keadaan bumi dan manusia yang berhadapan dengan berbagai masalah dan tiada jawaban yang memuaskan dalam semua yang sedang berlaku. Saya mau memberi semangat kepada semua pendengar kita, supaya kita rebah di hadirat Allah di dalam Yesus, Tuhan dan Raja kita, dan menyembah Dia seperti di dalam Matius pasal 28 ayat 8 dan 9, di mana mereka yang melihat Yesus berdiri di luar kuburnya sujud menyembah di kakinya. Jadi kita baca ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Amin. Mereka tersungkur di depannya karena melihat penampilan Yesus di luar kuburnya. Yesus hidup dan Yesus mau aktif dalam kehidupan kamu seperti mana Ia aktif di dalam kehidupan mereka pada hari itu. Yesus siap sedia untuk membekalkan dan memperkasakan kamu untuk kemuliaan nama-Nya. Apalagi yang kamu tunggu? Ayo, kita satukan hati kita dalam doa ini. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Dengarlah suara permohonanku. Ya Bapa, mereka yang berada di sini adalah kepunyaan Engkau. Adalah mereka yang percaya, dan saya membawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau akan memberkati mereka dan menuntun mereka ke jalan yang lurus, jalan yang Kau sudah tetapkan, karena mereka percaya. Inilah dikatakan iman, karena mereka percaya dan dengan segenap hati mereka bahwa Yesus dibangkitkan dari mautnya dan hidup sehingga hari ini juga. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Ya saudara-saudara yang kukasihi, bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, ikuti saya dalam doa ini. Ya Tuhan, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan segenap hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Masuklah ke dalam hatiku dan bertakhtalah. Ampuni segala dosaku, segala pelanggaranku, segala kesalahanku, dan terimalah aku menjadi anak-Mu yang kekasih. Ya saudara-saudara, Tuhan sudah mendengar doa kita.
Tuhan pasti akan datang dan menjawab doa kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah, Tuhan Yesus hidup karena Dia sudah dibangkitkan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tetap akan melawat mereka yang percaya, dan Tuhan tetap akan menolong. Tuhan mengulur bantuan, Tuhan membuka jalan untuk mereka yang berada di tempat-tempat yang sempit. Mereka dihimpit oleh masalah di dalam jiwa mereka. Mereka mungkin berada di dalam ketakutan. Tapi Tuhan Yesus berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu bersama kita. Ya saudara-saudara, percayalah dengan segenap hati. Apapun berserulah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan membawa pertolongan itu kepada engkau. Percayalah dengan segenap hati karena Tuhan, Ia mengatakan yang perkara yang sama, Dia tidak pernah berubah. Dahulu, kini, dan selamanya, Tuhan tetap sama. Ya saudara-saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Haleluya.